Kumpulan video-video setelah Pilpres digelar ada beberapa pendukung paslon yang mengatakan curang, ada klarifikasi Bawaslu, lucu-lucu. Pemirsa, simulasi pencoblosan Pilpres di Banten dan di Solo hanya cantumkan 2 paslon, akibatnya KPU menuai kecaman. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024. Dalam simulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota di Banten, hanya mencantumkan 2 paslon pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya di Banten, PDI Perjuangan Solo juga memprotes simulasi surat suara Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum, gara-gara simulasi surat suara hanya menampilkan 2 kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara diketahui pada Pilpres 2024 diikuti oleh 3 pasangan calon. Sementara di Hong Kong, mau tahu pemenangnya siapa? Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud yang menang di Hong Kong. Ini hasil sementara. Di Amerika Selatan, siapa pemenangnya? Ganjar Mahfud. Tepuk tangan semuanya. Jadi Ganjar Mahfud ternyata dicintai oleh masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong, Amerika Selatan. Termasuk yang di Eropa. Pemenangnya siapa? Ganjar Mahfud. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ganjar Mahfud. Nah, berikutnya adalah yang di Timor Leste. Pemenangnya juga Ganjar Mahfud. Tepuk tangan untuk Ganjar Mahfud. Penghitungan suara tidak di luar negeri tidak dimulai pada setelah pemungutan suara. Berbeda. Penghitungan suara itu ada setelah nanti bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri. Besok, tanggal 14 Februari. Enggak ada, iya. Enggak ada, Mas. Itu aneh itu. Exit poll ini berdasarkan penghitungan atau berdasarkan prediksi? Kalau prediksi silakan saja tanya kepada masyarakat yang memilih. Itu hak-hak mereka, teman-teman punya metode tersendiri tentang itu. Tapi penghitungan itu belum dimulai pada saat ini. Di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia ini, di seluruh warga negara Indonesia, itu tidak ada yang kemudian teman-teman PPLN melakukan penghitungan lebih dahulu. Pada saat tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Menunggu kehadiran pihak kami 01 sudah menang, tapi dikelebongkan piagam KPU, piagam KPU. Jangan pengacat KPU, kalian keluar. Jangan jadi pecundang. Kalian tuh pecundang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo mati-matian. Kami jadi gembel. Kami tidur di jalanan pakai kardus. Tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke tumbelan yang sama. Dia apa? Dia nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang. Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Karena keberhasilan yang didapat adalah soal kepercayaan. Kan dukungan yang diberikan itu artinya kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu didapat lewat cara yang benar, maka pada saat diumumkan, pada saat nanti bertugas, itu penuh dengan kewibawaan. Tapi bila angka yang banyak itu dimulai dengan kecurangan, maka itu membuat cacat. Dan kalau itu terjadi, maka legitimasi menjadi berkurang. Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari. Besoknya sudah akan muncul isu
curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Apa yang dilakukan oleh KPU itu sama sekali tidak melanggar hukum. Kalau aturannya hukum. Artinya tidak ada yang bisa disalahkan dari apa yang dilakukan. Prabowo curang. Ya, Prabowo curang. Kenapa? Hah? Ada masalah? Belum apa-apa udah deklarasi. Nggak ingat tahun 2019 udah deklarasi sampai sembah sujud, tapi Prabowo tetap kalah. Kalian percaya suara Anies Baswedan cuma segitu? Anies itu Imam Mahdi yang banyak dicintai oleh rakyat. Kalian tahu malaikat pun banyak yang diutus ribuan untuk memenangkan Anies. Satu malaikat bawa 1 juta suara. Kemana suara-suara itu? Sedangkan Ganjar yang katanya pro rakyat dan petugas rakyat, masa suaranya cuma segitu? Ini gak masuk akal hasil quick count ini. Tapi tenang teman-teman, TPN dan Timnas saat ini sedang bekerja kelompok untuk mencari kecurangan-kecurangan ini untuk dilaporkan. Sorry ya. Memang kalau kalah itu sakitnya tuh di sini. Udah menggunakan segala cara untuk menjatuhkan 02, memfitnah Pak Prabowo tentang pelanggar HAM, memfitnah Pak Prabowo tentang penculikan, bahkan Mahkamah Konstitusi pun disebut sebagai Mahkamah Keluarga. Dan yang terakhir sampai membuat film dokumenter untuk menjatuhkan Pak Prabowo dan Gibran. Tapi sorry enggak mempan. Karena apa? Karena rakyat berharap kepada Indonesia dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. Harapan besar kami ada di tangan Pak Prabowo dan Gibran. Saat ini yang menang akan merayakan kemenangan kita, tapi yang kalah pasti akan lebih sibuk. Ya, sibuk mencari alasan dan mencari kesalahan. 01 dan 03 sekarang mau komplain. Salah, aku buat konten. Itu hal biasa teman-teman. Kenapa? Karena sebelum kampanye, saat kampanye akhir, bahkan sampai sudah nyoblos, mereka itu hobinya komplain. Karena kesukaan mereka itu adalah komplain. Wow, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menggunakan hak suara kalian. Kita kawal sampai hasil akhir Prabowo Gibran menang 1 putaran. Ada yang panas tapi bukan api. Mohon diketahui bahwa perjuangan kami bukan memperjuangkan personel. Kami di sini tidak memperjuangkan seorang Anies Baswedan calon presiden, salah satu calon presiden. Tapi perjuangan kami adalah perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi itulah tujuan kami, bukan dalam konteks promotion daripada 01 tidak. Makanya tadi saya himbau kepada seluruh pendukung 01, 02, dan 03 untuk tetap menjaga kondusivitas, persatuan, agar tidak terprovokasi untuk diadu domba. Terima kasih. Yang paling saya hormati, saya sayangi Pak Haji Rhoma Irama beserta semua keluarga besar yang ada di sini, semua Ibu Elvi Sukesi, ada Vita Dia, semua rekan-rekan pers yang sangat baik. Saya nggak ingin bicara banyak ya, kayaknya Pak Haji udah ngomong, pasti tujuan kita sama adalah kita ingin Indonesia yang adil, berkeadilan, kemudian Indonesia yang sejahtera. Dan saya rasa kita semua di sini, terutama Pak Haji, berjuang udah dari puluhan tahun. Harapannya cuma satu itu aja. Apalagi kalau urusan kecurangan. Jadi nggak ada urusannya mau jadi presiden siapa aja punya hak di bangsa ini untuk menjadi presiden.
siapa saja punya hak yang sama untuk jadi presiden apabila memenuhi syarat. Tapi tentunya dengan cara yang baik, cara yang tidak curang, dan berniat baik untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih berkeadilan, punya martabat, dan tidak seperti saat ini ya, kayak bercanda-bercandaan gitu. Jadi saya pikir itu, dan iya ya, bercanda banget gitu. Dari awal udah semuanya serba tidak apa sih? Tidak halal ya. Dari awal ya serba kayak gitu, tapi kita terus harus menonton terus, harus melihat mereka menari-nari, harus bergembira itu kan, menari-nari gitu kan. Padahal hati menangis, nggak mungkin, nyanyi aja udah susah, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin hatta man nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sekali lagi, semua bangsa, semua manusia, semua agama pastinya menolak tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Itulah kita. Mari berjuang. Amin, terima kasih. Ada yang panas tapi bukan api. Dunia maya dikejutkan dengan beredarnya video seorang WNI di kota Taipei, Taiwan telah menerima surat suara untuk pemilu 2024. Video ini memperlihatkan surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi di pemilu 2024. Surat suara yang sudah diterima oleh pemilih ini mengundang reaksi, apalagi tahapan pencoblosan baru akan dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa malam, Ketua KPU Hasyim Asyari membenarkan bahwa surat suara yang beredar di Taipei adalah surat suara yang dikeluarkan oleh KPU. Namun Hasyim menyebut ada ketidaksesuaian prosedur pengiriman yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN yang seharusnya baru mulai dikirim pada 2 sampai 11 Januari, namun sudah dikirim oleh PPLN. Terkait surat suara yang sudah beredar, Hasyim menyatakan surat suara tersebut menyatakan tidak sah dan hal tersebut berlaku ke sebanyak 31.276 lembar suara yang sudah dikirim oleh PPLN namun tidak sesuai dengan aturan pengiriman yang ditentukan oleh KPU. Untuk itu KPU akan mendistribusikan surat suara baru sesuai dengan jumlah lembaran kertas suara yang telah dinyatakan rusak yang nantinya surat suara baru akan diberikan kode atau tanda khusus. Ditemukan dugaan curang, surat suara di Malaysia dicoblos Ganjar Mahfud. Punya surat suara sebanyak itu. TKN Prabowo Gibran menggelar konferensi pers, Selasa 6 Februari, menjelaskan duduk perkara dugaan kertas suara di Malaysia, sudah dicoblos Ganjar Mahfud. Dalam keterangannya, Habibur Rahman dari TKN Prabowo Gibran menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi ada aktivitas pencoblosan secara ilegal untuk pemilih luar negeri di Malaysia. Informasi yang diterima TKN Prabowo Gibran disertai dengan foto dan video. Pemilihan luar negeri TPSLN, luar negeri di Malaysia. Jadi kami mendapat informasi ya yang amat dapat dipercaya bahwa soal dugaan adanya aktivitas pencoblosan sejumlah sekitar ribuan surat suara secara ilegal untuk pemilih luar negeri di Malaysia. Informasi tersebut disertai dengan bukti foto dan video ya yang menunjukkan sejumlah orang melakukan pencoblosan surat suara legislatif untuk partai dan caleg tertentu, nanti bisa dilihat saja, dan suara pilpres yang dicoblos itu paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Kami duga kuat aktivitas pencoblosan itu melibatkan petugas pemilih luar negeri PPLN dan oknum pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Kami minta Bawaslu
untuk menindaklanjuti masalah ini secara hukum, dan kami pun akan membuat laporan resmi ke Bawaslu RI sore ini juga. Oke lah, banyak. Itu sangat nyata, teman-teman. Dan sulit ya kalau melihat ini rekayasa, masa orang sampai sejauh itu ya, punya surat suara sebanyak itu. Loh lamba bahaya ta, emang boleh securang itu? Yang berikutnya kami juga bisa sampaikan bahwa adanya dugaan Pak Muhammad Iskandar melibatkan tenaga pendamping desa untuk terlibat dalam launching 1 juta jubir desa yang tergabung dalam barisan relawan desa Anies Muhaimin, yang secara terang-terangan para tenaga pendamping profesional desa di media sosialnya memposting telah mengikuti launching 1 juta jubir desa tersebut di Wilayah Dita Cibubur Kamis pada tanggal 7 Desember 2023. Bahkan ada salah seorang sekretaris desa yang merangkap sebagai tenaga profesional pendamping desa memposting kegiatan 1 juta jubir desa di akun Facebooknya. Kalau kita merujuk kepada Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa, disebutkan tugas pendamping desa adalah memberdayakan masyarakat desa dan peningkatan sumber daya desa, bukan menjadi jubir desa ataupun membantu pemenangan paslon tertentu. Itu sebagian daripada outlook potensi kecurangan yang terjadi pada tahun 2023, dan kami bisa melihat bagaimana itu juga berpotensi kecurangan terjadi pada pemilu pada saat proses yang akan berlangsung mendekati 30 hari menjelang hari pemungutan suara. Pemilihan presiden sudah selesai dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Mengutip dari Komisi Pemilihan Umum, hasil real count, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bersaing dalam Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD adalah sebagai berikut. Real count KPU 2024, pemilihan presiden 2024, pertanggal 7 Maret 2024, dengan suara masuk 78,10%. Jumlah 643.097 dari 823.378 TPS. Paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran masih menjadi yang terbanyak mendapatkan suara yaitu memperoleh lebih dari 75,3 juta suara atau sekitar 58,82%. Kemudian, disusul paslon 1 Anies Cak Imin sebanyak lebih dari 31,3 juta suara atau sekitar 24,49% dan paslon 3 Ganjar Mahfud sebesar lebih dari 21,3 juta suara atau sekitar 16,68%. Perolehan suara berdasarkan quick count dari lembaga survei LSI dengan data yang masuk sebanyak 97,90%. Paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran mendapatkan suara sekitar 57,46%. Kemudian, disusul paslon 1 Anies Cak Imin sekitar 25,30% dan paslon 3 Ganjar Mahfud sekitar 17,23%. Perolehan suara berdasarkan quick count dari lembaga survei Voxpol, dengan data yang masuk sebanyak 89,65%. Paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran mendapatkan suara sekitar 56,89%. Kemudian, disusul paslon 1 Anies Cak Imin sekitar 25,73% dan paslon 3 Ganjar Mahfud sekitar 16,38%.
Perolehan suara berdasarkan quick count dari lembaga survei Poltreking dengan data yang masuk sebanyak 100%. Paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran mendapatkan suara sekitar 58,51%. Kemudian, disusul Paslon 1 Anies Cak Imin sekitar 25,13% dan Paslon 3 Ganjar Mahfud sekitar 16,36%. Perolehan suara berdasarkan quick count dari lembaga survei Carta Politika dengan data yang masuk sebanyak 99,40%. Paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran mendapatkan suara sekitar 57,81%. Kemudian, disusul Paslon 1 Anies Cak Imin sekitar 25,55% dan Paslon 3 Ganjar Mahfud sekitar 16,62%. Perolehan suara berdasarkan quick count dari lembaga survei PRC dengan data yang masuk sebanyak 100%. Paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran mendapatkan suara sekitar 59,22%, kemudian, disusul Paslon 1 Anies Cak Imin sekitar 24,07% dan Paslon 3 Ganjar Mahfud sekitar 16,30%. Perolehan suara berdasarkan quick count dari lembaga survei Litbang Kompas dengan data yang masuk sebanyak 99,85%. Paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran mendapatkan suara sekitar 58,45%. Kemudian, disusul Paslon 1 Anies Cak Imin sekitar 25,25% dan Paslon 3 Ganjar Mahfud sekitar 16,30%.